Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season kedua episode ke-38. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi Indonesia di masa COVID-19. Hari ini gue ditemani sama Julio dan Sigma. Halo semuanya. Halo. Incas lagi nggak bisa ya, Incas nggak bisa, udah 2 minggu kayaknya nggak bisa dia. Ya, sibuk, buset ya. Orang pagi pandemi gabut, dia sibuk, gila. Beda Yaudah dia, ya, Incas. langsung aja kita mulai untuk perkembangan ekonomi Indonesia dari sisi industri ya. Kalau kita lihat indeks PMI itu adalah Purchasing Manufacturing Indonesia, indeks ya. Itu sekarang posisinya di 47,2, di bawah 50 lagi. Jadi PMI ini apa sih? Jadi PMI ini adalah acuan seberapa besar industri itu mengalami ekspansi atau kontraksi. Biasanya batasnya itu di 50. 50 itu berarti si manufakturnya itu ekspansi, kalau di bawah 50 ini berarti kontraksi. Dan setelah mengalami ekspansi di bulan Agustus kemarin, lagi-lagi di bulan September pada saat dilakukan PSBB DKI Jakarta, itu kembali turun menjadi 47,2. Ini masih, yang 47 ini bulan September kan ya? Iya, ini udah bulan September. Tapi masih di level, ini kan kayak 45 tuh itunya ya, kayak dari, ini kan dari Oktober sampai tahun ini gitu kan. Ini emang kita di Oktober 2019 aja juga emang udah kontraksi juga anyway. Cuman tapi nggak, maksudnya iya, tapi nggak separah di April, Mei dan Juni ya. Jatuh banget ya April. April tuh sempat di bawah 30 malah. April, Mei itu parah banget. Baru mulai bangkit tuh di Juni, terus Juli. Start PSBB kan, start PSBB kan di Maret, ya 15 Maret gitulah, 16 Maret kalau seingat gue. Baru bangkit lagi di September. Bisa juga kalau PSBB-nya tuh efektif gitu di April sama Mei ini. Bisa dikatakan demikian, tapi pas PSBB-nya mulai dilonggarin tuh kan muncul klaster kan di mana-mana kan tuh, klaster pabrik, klaster itu segala macam. Nah, itu kan pabrik udah mulai jalan tuh. Tapi klaster malah muncul kan. Pas klaster muncul udah. Jadi mau nggak mau sekali muncul di satu pabrik kan, pabriknya harus tutup dulu selama sekian waktu kan. 14 hari atau sekali muncul tuh nggak tanggung-tanggung, 200 orang kena, 100 orang kena, nggak tanggung-tanggung yang kena. Iya, waktu kan saudara gue ada yang di Cikarang tuh. Nah, cerita kayak gitu, wah nggak berani kami keluar rumah gitu. Karena banyak yang klaster dari pabrik, buru-buru pabrik gitu kan. Banyak yang bawa virus gitu kan. Jadi dia udah bener-bener lockdown gitu. Nggak keluar, bukan PSBB, lockdown di rumahnya. Lockdown di rumah aja ya? Rumah aja. Paling ke pasar. Itu juga, gitu dah. Kayak gitu, Cikarang Karawang. Kita lanjut aja ke inflasi ya. Kalau inflasi Indonesia ini sudah hanya tinggal 1,32% year on year-nya, dan di Agustus dan di bulan Juli Agustus itu mengalami deflasi. Kalau inflasi udah turun terus itu lebih rendah dari biasanya, itu biasanya memang daya beli kita memang menurun. Jadi meskipun harga sepeda sempat naik, harga tanaman tetap naik, terus harga ikan cupang sempat naik, tapi memang porsinya karena memang nggak besar, jadi ya nggak berpengaruh banyak terhadap inflasi. Ini kan orang harga makanan kayak telur aja deh, telur sekarang harganya 19.000. Turun coy. Gila, dari 24.000. Dari 24.000 harga telur tinggal 19.000. 19.000. Gue gara-gara sepedaan, jadi gue ngeliatin harga telur tiap hari kan. Gue sepedaan kan ngeliatin tukang telur. 24, 23, 23, 22,5. Turun terus nih 20, 19,5, 19.000. Nggak balik-balik total 15.000 aja tiap hari lewat situ. Nah iya kan, ayam. Iya, lu bisa bayangin kan di situ kan. Ibaratnya orang aja justru yang produsennya aja justru terus ngurangin marginnya biar tetap bisa bertahan.
Itu dari gua rasa dari peternaknya tuh modelan kayak Cepin terus Java main itu pasti dia dari sananya wah bro kita udah nggak sanggup nih. Iya nggak berdarah sih, mereka ngurangin marginnya langsung kayak model Cepin itu dia ngurangin margin pasti. Margin dia kan gede tuh 20%-an kan. Turunin tuh pasti marginnya. Kita realistis aja lah ya guys gitu ya. Iya dia sacrifice mau nggak mau. Kita survival mode aja nih ya gitu ya. Iya bener, survival mode aja semuanya orang mau pabrik, mau perusahaan ya. Iya. Karena emang udah turun terusin ininya inflasinya dan deflasi gitu belakangan. Kemudian kalau kita lihat dari Consumer Confidence Index, ini juga turun jauh banget. Biasanya tuh di 120-an, sekarang tinggal 86. Nah, untuk yang belum tahu, Consumer Confidence Index ini apa sih? Jadi indeks keyakinan konsumen dalam ekspektasi ekonominya ke 3 bulan mendatang. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan mendatang si consumer itu berekspektasi, wah kayaknya ekonomi saya akan baik-baik aja dalam 3 bulan mendatang, maka itu CCI-nya akan tinggi. Cuman kalau misalnya dibilang, wah dalam 3 bulan ke datang kayaknya saya bakal suram deh ekonomi pribadi saya, ya udah. Itu jadi, di 100 nggak Pak ininya? Indeksnya? Kayaknya di 100 deh kayaknya. Iya ya. Ya, cuman kalau Indonesia biasanya tuh di 100 sampai 120-an biasanya kayak gitu. Normalnya di situ. Normalnya ini kita di bawah 100 kan? Iya, udah di bawah 100. Di bawah 90 bahkan. Iya, bahkan ini langsung drop kan. Ini Maret, nih April pas PSBB itu drop banget. Mei itu drop banget. Ya, sebenarnya pick up sih dari Mei sampai bulan September Agustus. Ya tapi pick up-nya kecil banget sih emang. Masih jauh lah dibanding posisi Maret 2020 kemarin. Ya, ini kan gimana? bentar. Ini kan ngomongin confidence index ya, berarti ada hubungannya sama gimana orang yaitu menakar dia kemampuan ekonominya untuk 3 bulan ke depan dia masih bisa bertahan atau enggak gitulah. Iya, kira-kira kayak gitulah. Lu bayangin aja kayak sekarang, ini kan bukan rahasia lagi ya, kayak Dana Reksa, Sekuritas confirm kan ada beberapa yang di PHK. Layoff. Ya, ada yang di layoff beberapa. Itu bayangin aja, sekelas Dana Reksa PHK bisa gitu ya, nge-layoff karyawannya gitu. Dan gua juga udah dengar beberapa institusi lain juga di pasar modal ya udah PHK juga. Terus cuman masih kayak belum pemotongan jelas ya. Gaji itu udah yang Iya Jul. Kayak keputus sama Julia. Jadi mungkin kalau tapi gimana gue cuman ngasih ini bahwa jadi mungkin banyak orang yang ini ya yang udah gajinya dipotong atau segala macem yang ngerasain hal itu ya mungkin ya Maya. Iya gue juga udah ngerasain sih. Iya ini relate banget kan ini consumer confidence ini sama ya realita yang ada di lapangan ya kayak gitu. Sebenarnya ini sekarang ini ya momennya lu nggak bisa muluk-muluk apa ya istilahnya ya survival mode itu tadi gue bilang itu ya nggak bisa muluk lu setuju nggak bisa muluk-muluk lu head on sih sebenarnya cuman kayak gue ya dibilang head on misalnya gue beli burung misalnya gue udah pusing sumpah tapi ya gue taker lah kehedonan gue di harga yang nggak murah gitu ya bastis gitu gue nggak beli burung dengan harga juta-jutaan gue beli burung palingnya 100.000 gitu. Yang menurut lo masih masuk akal gitu kan masih di dalam batas kemampuan gitu. Bener, paling gue ya itu kesenangan gue nyemprotin burung kalau kesiaan nyemprotin tanaman gitu. itu kalau mungkin sebagian orang nggak sadar misalnya kayak gue punya adik 2 gue udah bilang ke mereka ini misalnya di rumah gue misalnya ada AC 2 gitu lu jangan belagu-belagu lu ya nih AC jangan lu nyalain 24 jam dalam sehari ini geplak pala lu gitu ibaratnya ini iya sama sekarang event lampu nyala
maksudnya nggak lagi dipakai terus nyala gitu, sayang banget gitu loh. Gue jadi polisi di rumah, Mak. Sama. Gue bangun kan jam 6 ya. Gue matiin AC-nya. Ibarat kata. Sampai segitunya gitu. Iya. Gitu deh, Pak. Ya langsung aja ya. Ngomong-ngomong soal kayak tadi kan ada penjualan itu kan, itu burung, ikan cupang, tanaman itu kan semuanya retail sales ya. Tapi jadi berapa persen gitu ya, kali. persennya memang sangat paling 0,00001 atau berapa itu. Jadi kecil banget efeknya. Nah, kalau kita lihat di sini kan retail sales kita sempat parah di bulan Mei ya. Minusnya 20,6%, terus April minusnya 16,8%, tapi sekarang di bulan Juli kemarin sempat ada perbaikan ya, minus 12,3%. Agustus belum keluar loh. Agustus belum ada. Tapi gua rasa sih di bulan Agustus masih oke. Terus di bulan September yang balik parah lagi sih kalau gua rasa ya. Karena PSBB lagi. Iya kan, PSBB lagi, retail sales-nya pasti akan parah lagi untuk memang kita perhatikan sih retail sales kita emang udah melemah sejak bulan Desember 2019 sih tanpa adanya COVID ya sebenarnya. Emang udah stagnan tuh dari Desember 2019. Terus kayaknya ya emang efek trade war juga kali ya. Iya, emang sebenarnya tuh kita udah lampu kuning sih pas di bulan Desember Januari. Bener. Ini udah lampu kuning. Ini menghitungnya gimana sih, Bang? Gua nggak tahu ya kalau ini gitu. Iya ya. Tapi apa UMKM nggak sih? Bukan growth ya, kali ya. Ini growth. Ini pertumbuhan. Kalau misalnya apa yang dihitung gue kurang tahu. Soalnya ini statistik dari Bank Indonesia. Soalnya kalau misalnya ngomongin UMKM ya, apalagi yang bergerak di F&B, wah udah banyak sih. Ya kayak gue sendiri juga, gue jualan juga kan ibaratnya. Kalau fashion kan jatuhnya lu parah fashion banget. Ya. Fashion parah, kacau emang. Parahnya tuh parah. Department store, mall, Ramayana, MAPI, waduh. Emang. Itu semua mereka sampai bikin Giordano ya, pokoknya dia bikin diskon 80%, orang bodo amat gitu. Iya, tetap nggak ada yang beli. Ngapain gue beli sepatu, baju, gue mau makan sekarang nih, ibarat kata. Iya benar. Buat makan. WFH pula kan udah nggak butuh-butuh banget baju kerja, lebih sering gitu. Mau Air Jordan sekarang diskon 5%, nggak peduli orang, sumpah kayaknya. Hampir lah ya, hampir. Yang tajir banget tetap beli sih, Wok. Tajir banget tetap beli, benar. Tapi tetap aja gue juga ini juga tahu, kayak kegoda juga dikit-dikit. Ya udah gue membantu retail sales. Gak tahu tapi gimana ya, masih mikir juga ya. Anjir. Gara-gara basketan, akhirnya kebeli sepatu basket kan, jadinya. Gue udah lama tuh nggak belanja di Tokopedia. Di bulan apa ya gue yang nggak belanja ya? Kayak bulan Juli. Udah lo uninstall? Enggak, tetap ada. Gue tapi udah nggak lama nggak belanja dari Tokopedia dari bulan Juni apa? Juli kok. Juli apa Agustus sih gue lupa. Udah nggak belanja lagi tuh. Belanjakanlah dengan bijak ya, bener ya? Iya, gue udah nggak belanja lagi sih. Lanjut, Pak. Terus kita bahas rupiah. Rupiah unfortunately sekarang berada di posisi yang paling lemah di antara 5 negara ASEAN terbesar ekonominya di ASEAN. Jadi Indonesia itu paling lemah. Iya, the top losernya di antara Filipina, di antara Malaysia, di antara Thailand, di antara Singapura. Jadi Indonesia yang paling lemah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara besar di Asia lainnya yang ekonominya lumayan besar, yakni India dan China, Indonesia tetap yang paling lemah di antara mereka semua. Jadi kalian ya harus pintar-pintar lah dalam mengelola keuangan kalian, karena memang rupiahnya juga tapi sebenarnya stabil sih. Sebenarnya kalau stabil. Nilai dari angkanya kan di situ aja 14. Angkanya stabil sebenarnya. Berapa sih? 14 apa 15? 14,8 something lah, 14,800, 14,900 kayak gitu. 14,880 tuh kemarin. Memang memang sih kalau dibandingin, kalau kita ngeliat secara sendiri emang stabil. Cuman kalau kita look secara lebih besar lagi, big picture-nya lagi, kalau dibanding kawasan ASEAN ya memang rupiah kita ya salah yang terburuk di antara Asia, Big Five ASEAN ya. Kecuali di Thailand. Ya dibandingin Thailand. Ini berarti kayak
flow asing tuh lebih banyak keluar masuk di kita kali ya. Gua ngelihat Maksudnya, ini ada kejutan sebenarnya. SBN kita itu gimana tuh? sebenarnya udah banyak 30 di bulan data di bulan Agustus ya, 35% SBN kita itu dipegang sama bank, bukan lagi asing. Asing tuh sekarang posisinya dari 37%, 38%, sekarang tinggal 28%. Turun ya? Turun sampai 10%, jauh. Padahal no wonder sih. Sun 10 tahunnya nggak kemana-mana di situ-situ aja juga. Iya, Sun bahkan turun kan, 10 tahunnya turun kan. Nah itu gua rasa sih yang ngehajarin ya si harganya bank, ya, harganya iya, turun berarti. Harganya enggak, maksud gua yield-nya naik, yield-nya turun. Yield-nya turun? Iya, yield-nya turun. Dari ini ya, bukannya dari tadinya di bawah 6. Di bawah 7, sorry. Sekarang udah 7 kan lagi. Masih ya stabil 7. Di 7 gitu kan, 7,69, 68, 7. 59, 68. Ya stabil di situ lah. Tadi kan sempat 8 kan, 8,5 kan tadinya. Ya itu tahun-tahun kemarin ya. Iya. Sekarang mah 7-an. Iya, sekarang sih 7. 7 di tahun ini kayaknya nggak pernah 8. Apa gua salah? Ini pas dolarnya segini tuh di sempat 8,5. Oh, nggak. Iya kali ya. Sempat 8,5 yield itu. Turun berarti ya relatif ya. Iya, gua kan ngeliat itu mulu jualan betul, mulu kan, jadi gua merhati. Ketahuan. Jualan terus. Nah, terus pas sudah kayak begini ya mau gimana lagi sebenarnya. Rupiahnya udah stabil tapi ya udahlah, intinya masih nggak begitu bagus-bagus amat lah kondisi ekonomi kita secara big picture-nya ya, secara garis besarnya. Kalau menurut gue sih gitu. Mungkin dari dolar kita langsung balik ke market preview aja ya untuk ISG. ISG ini sekarang berhasil tetap bertahan di 4.800 supportnya. Yang menariknya di situ sebenarnya. Dan ini lumayan oke banget sebenarnya sih, 4.800. Kalau untuk turun ke bawah lagi memang belum ada tanda-tanda sih sebenarnya. Bukan nggak mungkin ya, belum ada tanda-tanda untuk saat ini. Soalnya kalau kita lihat dari indikator stokastik masih di bawah. Ininya juga paling resistannya sekarang di 5.000 ya. Iya, masih di situ aja sih. Iya, masih sideways kan sebenarnya, 4.800 sampai 5.000. Jadi kalau stokastik sebenarnya menarik juga ya kalau masih di bawah gitu. Iya, stokastik memang menarik kalau kita lihat di sini. Cuman bisa balik ke 51-an lagi paling. Betul. Tapi kalau misalnya keadaan kayak gini sih, ya yang udah pegang saham banyak ya mau nggak mau jadi hold aja sih, karena peluang untuk turunnya udah mulai apa kecil? Agak susah sih kalau menurut gue ya. Berkurang sebenarnya. Kalau udah sideways begini udah berkurang. Iya. Coba deh lu perhatiin kalau punya duit beli dong kalau punya duit. Iya. Coba lu perhatiin deh di bulan April sampai Mei nih. Ini begini-begini April aja. April sama Mei. Iya. April sama Mei. Turun lah bro sebenarnya. Ini kan lagi turun lagi. Enggak, maksud gue kalau secara sideways-nya. Bukan secara angkanya. Kalau kita lihat secara sideways-nya kan ini sebenarnya naik. Resistannya anjir hari ini naik ya ternyata. Ini anyway hari Kamis 1%. ya. Supportnya kan 4.400, resistannya 4.800. Jadi muter-muter situ aja di bulan April sampai Mei itu. Baru pas di bulan Juni baru naik. Naik, turun. Ngeri sedep sih, tapi gue kemarin pengen ngambil terus jebol lagi. Gue langsung mikir anjir ngeri banget. Iya sih kayak was-was juga sih sebenarnya. Jebol lagi, anjir untung nggak kena, ibarat kata dalam hati kan. Besoknya jebol lagi. Tapi ya tetap aja supportnya di 48 kan. Kalau misal pun turun ya tetap aja support 48. Lu bilang jebol ya tetap aja 48 supportnya. Sampai itu nggak mengubah keadaan ya, maksudnya emang faktanya di situ itu loh sampai detik ini. Ya, tapi once itu bisa dijebol, ya bukan hal nggak mungkin gue bilang. Itu mungkin. Kan iya itu pinter-pinter kita alokasi ini ya, alokasi aja sih. Strategi. Ibaratnya kan kenapa? Lu misalnya dana lu masih banyak ya, kalau gue jadi lu sih pas ISG turun ke 4.800 lagi gue masuk sebagian kalau gue. Sekarang dong. Ini pas 49 kan.
Iya sih. Kemarin tuh 488. Iya, 4.800. Kemarin harusnya gue beli. Anjir, gue ngeliat tuh di jam 4. Itu. Gue sih kalau gue gitu, kalau misalnya 48 masuk sebagian. Terus kalau misalnya emang lo bener-bener yakin bakal lewat lebih turun dari 4.800 ya lu jangan gunain full force lo di 4.800 itu aja sih sebenarnya. Gue lagi ibarat kata yang nyangkut lah, gue ada dosa-dosa. Iya, gue udah 100% nih ibaratnya di luar yang nyangkut itu ya, full cash ibarat kata. Ini kan kalau dilihat ya, ini kan chartnya bulan 9 nih, tanggal 11 lah. Ini kan dia nguji support kan di sekitar 48-an lah ya, kita bisa bilang ya. Tapi dia nggak berhasil jebol kan. Dia bisa rebound. Sekarang ngetes lagi nih kan, berarti cedung di baratnya mau dijebol lagi. Nah, nggak tahu sih. Tapi satu ya selama. Tapi kalau berdasarkan based on kejadian di bulan April sampai Mei ya, kemungkinan Oktober sih bisa sideways sih kalau menurut gue. Sideways-nya paling di 48 sampai 5.000 menurut gue ya, Kalau gambaran awalnya kayak gitu. Kalau misalnya ada perubahan ya mungkin bisa beda lagi ceritanya. Soalnya dari stokastik emang masih ini. Kalau kita lihat chart weekly, bentar. Nah, kok nggak bisa chart weekly? Coba. Sudahlah, chart daily aja. Daily aja bro, ya nggak apa-apa. Iya, daily aja nggak apa-apa. Jadi ya mungkin sekarang ini kan ISG kalau nggak salah masih minus sekitar 21%-an dari awal tahun ya. Kalau misalnya kita lihat. Jadi memang opportunity-nya masih terbuka sangat lebar sebenarnya untuk meraih gain. Kalau kita lihat belum balik lagi ke 6.000 bahkan even 5.500 pun belum ya kayaknya ya. Itu belum. Ya, belum 5.500 pun belum. Even 54 aja belum. 54 aja belum 54. Ya segitulah tuh. Iya. 54 lah itu. Masih ada gap tuh di 55. Iya kan. Jadi kalau menurut gue sih ya masih terbuka lebar ke depannya. Masuk di berapa ya? Sekarang dong berarti. Tapi gue gimana ya? Feeling gue kayak gue belum comfort gitu masuk di sini. Gitu. Iya, sama sih. Tapi kalau tapi kalau ngomong kenapa? Kenapa kalau lu? Kalau gue sebenarnya udah kayak full power. Cuma kalau emang dia bisa turun lagi, gue sebenarnya masih bisa ada tenaga buat top up gitu aja sih. Oh, maksudnya lu udah posisi udah ibarat kata 80% gitu. Udah 80% saham 20% gitu kan. Masih ada sisa nih, ada peluru terakhir nih gitu ya. Dan kalaupun dia nanti turun lagi, ya ntar masih ada bisa gue top up lagi gitu loh. Itu aja sih sekarang. Gue bahkan udah 97,5% gue di saham. Iya. Kasih gue tinggal 25%. Jomplang banget sama gue ya? Juga gak apa-apa. Iya. Ya biasa lah kan paling agresif biasanya gue. Terus Sigma, iya baru lu kan. Gue paling konservatif ya berarti emang bener ya. Tapi gue bersyukur banget kemarin gue jual semua itu. BRI Bank Mandiri. Tapi menurut gue BRI lu gak masuk lagi kok. Mau, makanya gue ngantri tuh di 3.060 lah waktu itu. Pasti angkanya lagi kayak gini nih, lagi naik-naik gini, gue ngantri 3.060. Ini kan sekarang di 3.100 sekian ya. Gue waktu itu ngantri 3.060 ya kan. Gue ngantri nggak dapet. Besokannya jebol. Langsung gue mikir, anjir. Belum di sini kayaknya nih berarti. Ya udah nggak gue takut ngambil pas lagi jebol. Itu sih salahnya juga. Pas lagi turun harusnya gue sih. Gue kalau justru pas ISG lagi turun tuh gue malah gue hajar-hajarin kalau gue. Tapi nggak semuanya. Iya sih. Nggak soalnya terakhir kali gue ngambil BRI kan sebenarnya gue rugi gara-gara gue berpikir ini udah dijebol nih, udah parah nih, udah di sini nggak mungkin lagi nih, gue beli jebol, beli lagi, rugi kan akhirnya. Tapi lu jualnya di mana? Kan? Di rugi, tapi cuman mungkin lu kecepatan jualnya? Enggak, gue justru jualnya ya kalau compare to harga sekarang ya gue bagus lah jualnya bro. Gue kan jual di 38 ya. Oh lu nyangkutnya tinggi ya, harga tinggi ya? Gue nyangkutin 4.000 ibaratnya. 39 kali gitu. Jadi pokoknya gue rugi 77% deh. 76%.
Nah, tapi kalau compare sekarang 3.100, gimana kalau gue nggak jual di 38 itu? Gue lupa 38 atau sempat nggak sih BRI 38? Iya 38 kok. Iya, gue jual di peak itu bro. Mantep nggak tuh? Iya, keren banget. Nggak 38 lah, nggak 37, 36 lah. Gue jual di situ. Gue pegang mungkin dari 4.000, terus beli lagi 3.000 sekian, average-nya mungkin 39, 38 ya. Terus gue jual di 37. Jebret tuh. Ini sebelum jebol, gue jual. BRI, Bank Mandiri gue jual. Bank Mandiri gue jual di 58 kalau gue nggak salah ya. Bentar coba. Ya, 58 pas mau 6.000 kan, OTW 6.000. Dia di 6.000, udahlah bodo amat. Gue udah jual. Jebol sekarang 5.000. Ini makanya mau beli lagi gue. Mau beli lagi tapi Bank Mandiri sih harusnya tunggu sideways dulu sih kalau menurut gue. Dia bertahan kan nih di area sekarang. Kalau Bank BRI kan ketahuan tuh dia masih ketahan kan di area 3.000. Kalau Bank Mandiri tuh masih agak-agak ini belum panjang sideways-nya. Nah, kalau Bank Mandiri gue cuan 15%-an kayak. Iya, saran gue sih agak tunggu time frame si sideways-nya agak panjang dulu sih kalau Bank Mandiri. Kalau BRI sih udah lumayan ya, maksudnya nggak apa-apa sih kalau misalnya lu beli di area 3.000-an. Di bawah 3.100 aja, nggak apa-apa. Satu lagi BCA. Nih, ini juga nih gue lagi tungguin. Ini kan ibarat kata di bawah 30.000 tuh lumayan banget gitu kan. Di bawah 30.000. Gue sih BCA itu aja 30.000. BCA ya di bawah 30.000. Iya kan? Gue punya sih BCA masih. Average lu di atas? 28 average gue. Lumayan. Iya lumayan. Yang penting di bawah 30.000 aja. Kayaknya sih cakep sih. Makanya gue lagi siap-siap ini mau naro duit, mau beli saham. Andalan gue kan IMAS kalau ini di sini. Masih IMAS lo ya. Kemarin sempat naik kencang sih. Makanya gue pas September tuh ketutup ininya. Ini kita udah masuk emang udah masuk sesi bahas sahamnya ya? Iya, gue ya udah ISG minus 7%, gue cuman turun 4% doang kan. Ya yang nolong ya ini sebenarnya saham ini. IMAS ya? Iya. Ya kejutan aja sih sebenarnya di akhir bulan tahu-tahu naik 10% gitu. Gue nggak nyangka aja sebenarnya sih. Kalau nggak ada dia mungkin ya masih bisa. Lu bukannya BRIS? Enggak ya? BRIS gue nggak megang, nggak sempat megang BRIS. Emior ya? Emior ya, gue punya Emior. Emior berapa sekarang ya? Itu kiri. Terus? Oh ya. Emior enak nih Emior kalau turun-turun kayak gini nih dia harganya ya begini-begini aja. Begini-begini aja. Meskipun ikut turun juga sih, tapi turunnya nggak separah yang lain sih emang. Tuh burung gue masuk podcast, denger nggak? Iya. Jadi mungkin itu aja kali ya yang kita bahas kali ini. Jangan lupa untuk follow Twitter kita Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim email juga ke rakyatkapitas@gmail.com. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio di Rakyat Kapitalis. Gua Farhan, Julio, dan Sigma pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys.